Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Siti Aisyah, Widya Rahma, dan Nuraini Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah peminatan tentang USR. USR, Union of Soviet Socialist Republics, disusun oleh Nuraini Oktaviani, Widya Rahma, Siti Aisyah. Lahirnya USR, Union of Soviet Socialist Republics. Munculnya USR berawal dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Wilayah Rusia saat itu dipimpin oleh Nicholas II hingga Maret 1917. Rakyat saat itu meragukan pemerintahannya karena Rusia telah kalah di Perang Dunia I dan dianggap otoriter. Setelah Nicholas II turun, ada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Meski begitu, pemerintahan ini dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia hingga akhirnya pada 1972 sampai 1921 terjadi perang sipil. Keberhasilan Vladimir Lenin bersama dengan Partai Bolshevik dalam memimpin revolusi, selain berhasil menggulingkan Kerensky, juga berhasil memimpin rakyat dalam perang tersebut. Partai Bolshevik sendiri merupakan partai sosialis demokratis bagi para pekerja dan buruh dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Dengan naiknya Lenin sebagai pemimpin, ideologi partai yang merupakan partai komunis pun semakin menyebar. Pada 1922 terjadi penjajahan antara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Sekarang Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, dan terbentuklah USR. Setelah Lenin, kepemimpinan pemerintah Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet. Perpecahan USSR, Union of Soviet Socialist Republics. Selama tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Partai terus memajukan industrialisasi, meski di balik semua itu ada rakyat yang kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilihat oleh para anak muda dan mereka memberontak. Pemberontakan itu dengan cara penolakan terhadap ideologi komunis. Selain perlawanan dari dalam, Uni Soviet juga mengalami serangan dari luar, terutama segi ekonomi. Pada 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, mengisolasi ekonomi di USSR dan mengontrol harga minyak ke harga terendah, sementara USSR saat itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas dunia. Akibat hal-hal ini, USSR kehilangan kekuatannya di Eropa Timur. Pada 1980 sampai 1990, pemimpin USSR Mikhail Gorbachev menerapkan pemikirannya tentang pembaharuan USSR. Pemikirannya itu dilatar belakangi oleh kondisi USSR yang tidak berkembang dan kemerosotan ekonomi. Beberapa pemikirannya yaitu demokratisasi, kebebasan berekspresi menyebabkan munculnya kekuatan oposisi di parlemen USSR. Akibatnya banyak pertentangan dan persaingan di parlemen dan partai. Lalu berikutnya ada glasnost, keterbukaan diberikan pada masyarakat untuk mendiskusikan pemikiran dan ide nasionalisme. Lalu selanjutnya perestroika, rekonstruksi ekonomi, langkah besar dalam ekonomi untuk merestrukturisasi dan merekonstruksi ekonomi negara. Terakhir, zakonos, proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan terbuka. Beberapa pemikirannya yaitu pemikiran Gorbachev mengenai perubahan ideologi USSR. Pemikiran-pemikiran tersebut tentunya mendapat pertentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif di Moskow. Kelompok konservatif yang dipimpin Gennady Yanayev adalah kelompok yang menentang reformasi dan ingin mempertahankan komunisme. Kudeta tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme.
Meskipun Gorbachev selamat dari konflik dan nama Yeltsin semakin dikenal dalam politik USR, nyatanya kondisi politik USR semakin tidak stabil. Banyak negara bagian USR yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Hal ini berakibat pada perpecahan USR pada 8 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden USR pada 25 Desember 1991, di mana masa akhirnya yang masih bertahan dalam USR adalah negara yang mengawali pembuatan USR, Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Perpecahan USR mengawali pembuatan sebagai negara komunis di adidaya pun melemahkan kekuasaan komunis secara internasional. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antara USR dan Amerika Serikat. Meski USR telah tidak ada, menurut Craig Brenton dalam karyanya Anatomy of Revolution, keberadaan USR adalah contoh keberhasilan ideologi Marxis-Leninis yang diwujudkan menjadi negara. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.